Jadi ibu menurut saya apa ya, sumber doa, sumber semangat buat saya terus jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas. Hari ini kita ketemu dengan Bang Lobo. Halo. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Kabar baji-baji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih Bang? Sekarang kesibukannya pertama tuh lagi mau mixing lagu terbaru. Rencananya kita mau rilis nanti di bulan Juli. Terus juga mulai membuat podcast yang isinya adalah judul podcastnya From Deep Inside. Ya, jadi sisi-sisi terdalam public figure yang aku coba gali dan bagikan ke teman-teman. Dulu kan Abang ini band ya? Dulu awal masuk dunia entertainment. Nah, sebenarnya itu pertama kali muncul dengan format band. Jadi orang melihatnya itu adalah band. Tapi sebenarnya dari kontrak sama Aquarius saya dikontrak sebagai penyanyi solo. Tapi karena kita sering tampilnya ngeband, sampai orang akhirnya berpikir kalau Lobo adalah band. Band pertama apa sih Bang? Dari pertama di Makassar tuh tahun 94, awal pertama masuk ke dunia perbandan lah ya. Mulai band dari kafe, terus setiap ada event besar di Makassar, Apache selalu menjadi band pembuka. Pada saat itu Ali sebagai manajer, ya. Jadi Ali manajer dan berkembang sampai akhirnya tahun 98 tuh kita hijrah, Apache hijrah ke Jakarta. Tapi pada saat perjalanan hijrah ke Jakarta itu karena berbagai hal akhirnya Apache bubar, semua bergerak masing-masing. Ya. Nah, dari situ lahirlah Mata Air. Band pertama Mata Air tahun 2004. Tapi tidak begitu berjalan karena begitu kita rilis dengan Universal Music Indonesia pada saat itu, tiba-tiba Universalnya bangkrut. Semua produk lokal ditarik lagi, termasuk Seventeen, Opi Andaresta, dan ada beberapa lagi artis yang pada saat itu produksinya nggak beredar. Iya. Nah, sampai akhirnya tahun 2007 akhirnya merilis lagu pertama, single Salah. Setelah single Salah baru masuk ke album Terus Bersinar, dan sampai sekarang itu single by single hampir per tahun ada gitu. Abang kan dikenalnya pada saat lagu Salah. Kau Cantik. Lagu Salah dulu justru. Lagu Salah 2007, 2008 Kau Cantik hari ini. Enakan format band atau solo Bang? Sebenarnya sampai sekarang kalau format itu selalu membawa band. Walaupun saya dikontrak sebagai penyanyi solo, tapi saya membawa tim ada 12 orang. Kecuali dari IO-nya minta, oke, kita siapkan band dari mereka lokal. Nah, kita bisa mengurangi kuota pemain, jadi kita bisa bawa 4 orang dari sini, nanti mereka di sana siapin sisanya. Ya bisa seperti itu, tergantung negosiasi dengan IO-nya seperti apa. Bang, kalau kita lihat dulu kan musik itu banyak yang ikut label. Kalau sekarang kan kita jualnya kan melalui YouTube sendiri, jualan sendiri kan udah bisa tuh. Iya. Menurut Abang gimana? Sistem dari distribusi musik sekarang sudah berkembang. Jadi kalau dulu tahun 2000-an ke bawah gitu, kita harus punya label untuk merilis karya kita dalam bentuk CD atau kaset. Iya, betul. Nah, di zaman digital sekarang ini semua produk itu bentuknya digital, dan kita bisa produksi sendiri, bisa distribusi sendiri. Sebenarnya itu memudahkan
musisi sih untuk lebih masuk ke industri saat ini. Cuman ya gitu, kalau zaman dulu benar-benar seperti tersaring. Orang yang masuk ke dunia industri itu benar-benar disaring oleh label. Benar-benar label melihat mereka sebelumnya main di mana, berapa lama mereka di musik, latar belakangnya mereka benar-benar ada untuk bisa masuk ke industri. Kalau saat ini orang bisa main musik, orang bisa nyanyi, udah bisa dia masuk sendiri. Jadi ada hal yang bagusnya karena lebih mudah, tapi di satu sisi ada nilai-nilai yang lewat. Jadi mereka tidak ada pendalaman lagi, tidak melalui, soulnya itu beda dengan orang yang berasal dari jalanan, terus tiba jalanan, terus cari berbagai macam ilmu, sampai akhirnya mereka menemukan karakternya dan mereka membuat sesuatu jauh berbeda dengan sekarang yang bisa gue bilang dibantu sama software gitu. Jadi softwarenya yang banyak dipergunakan sebagai mainnya, bukan dari source-nya sendiri, tapi dari teknologi, bukan membantu, tapi itu mereka sebagai gampang lah nanti di komputer diapain. Jadi ada sesuatu yang gue ngerasa ada yang hilang gitu sih. Kalau ngeband itu kan keputusan harus tim ya. Iya. Kalau sekarang kan sendiri nih, lebih mudah ya. Memang diakuin kalau band itu lebih berat karena menyatukan beberapa karakter di dalam suatu keputusan bersama. Tapi kalau solo seperti saya, ya saya paling punya tim dan saya diskusi sama tim. Misalnya berdua, bertiga, ya diskusinya sama mereka. Dan gue punya alasan, mereka punya alasan, coba kita diskusikan. Oh menurutku ini begini. Yang mana yang gue rasa ini yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau, konsep yang kita mau, ya kita jalan itu. Gitu. Jadi gue butuh orang gitu, gue nggak bisa bergerak sendiri karena gue merasa gue perlu orang untuk benar-benar memperkuat apa yang gue mau gitu loh. Tapi lebih susah dengan solo sekarang kan, harus bikin sendiri. Apalagi kan sekarang kan justru lebih gampang. Lebih gampang. Jadi begitu setengah jadi, teman-teman ngumpul, nih gue punya ini, berkembang dengan sendirinya. Kalau dengan band kan pasti akan, saya nggak suka liriknya, saya nggak suka patternnya, saya nggak suka, lebih sulit. Kalau menurut gue ya. Kalian kan industri musik ini berubah jadi digital. Mungkin apakah itu lebih susah atau lebih gampang? Dengan sistem digital sekarang, menurutku sih lebih mudah. Orang-orang punya karya. Dulu Andy Warhol pernah bilang tahun 80 ada suatu masa nanti dalam waktu 5 menit orang bisa tiba-tiba terkenal. Dan sekarang kejadian dengan adanya viral, jadi orang kita nggak tahu dari belahan bumi mana tiba-tiba viral dalam waktu 5 menit ada. Jadi itu sesuatu yang nyata. Kalau visual itu penting nggak, Bang? Kalau di dunia entertainment itu? Kalau visual tergantung konteksnya ya. Kalau dari musik ya pasti akan mementingkan audio. Tapi kalau dari segi film ya pasti akan memperhatikan gambar dan audio, gitu kan? Jadi ada dua segmen yang menurutku berbeda. Musik dan gambar adalah dua hal yang kalau disatukan dan sama-sama dengan hasil yang bagus, kekuatannya akan lebih dahsyat. Takut nggak, Bang, suatu waktu ditinggalkan fans? Enggak. Saya sampai sekarang pun saya nggak merasa bagiku fans adalah temanku gitu loh. Mereka ngerasain apa yang aku tulis, apa yang gua bikin, apa yang mereka merasa ada kesamaan dengan itu berarti kita sudah melalui hal yang sama. Dan fans tetap buat gue adalah teman yang mensupport untuk terus maju gitu. Musik itu kan harus terus berkarya, Bang. Tiap tahun dan sebagainya. Apakah Abang terus melakukan hal tersebut? Iya, karena saya melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya sudah memilih, ibaratnya
gue memilih suatu pekerjaan, kalau gue bilang satu pekerjaan yang juga merangkap hobi, dan itu aku jalanin. Begitu udah sampai di situ, ya aku lanjutin aja terus gitu. Jadi nggak kepikiran untuk ya mau berhenti atau apa. Selama itu ada ide, ada sesuatu yang gue bisa share ke orang, ya gue akan lanjutkan gitu. Dan banyak pemusik yang hijrah tuh Bang. Abang gimana? Yang mungkin mereka udah mencapai titik di mana mereka harus merasa perlu ada pembaharuan terhadap dirinya, dan mereka melakukan perjalanan hijrah tersebut. Itu hal yang wajar. Iya. Abang belum? Saya dari dulu udah hijrah sebenarnya. Banyak kan peristiwa lucu tuh pada saat manggung dan sebagainya itu. Nah, ada peristiwa lucu nggak Bang pada saat manggung? Sebenarnya peristiwa lucu itu ada beberapa sih. Di antaranya dulu kita pernah mau manggung di Pasuruan. Di Pasuruan itu kita udah di dalam stadion, penonton udah ada 15 ribuan, kita udah siap manggung, udah di depan panggung, udah siap memain, penonton udah menunggu, pembayarannya yang belum lunas. Akhirnya kita nunggu dulu. Jadi begitu begitu uang dibawa, kurang lebih setengah jam baru kita mulai. Itu kan orang menunggu, kita menunggu. Itu perasaan yang gimana ya, jadi nggak sih kita manggung ini? Ada perasaan yang aduh ini gimana nih gitu loh. Orang udah nunggu, kita juga udah siap, tapi karena pembayarannya belum lunas, akhirnya kita sama-sama nunggu gitu. Itu konyol sih menurutku. Semestinya panitia tuh di mana-mana sebelum acara dimulai, bahkan begitu 2 hari, makanya di dalam Raidersku setelah kejadian itu berapa 10 tahun yang lalu, sekarang di Raidersku 3 pelaksanaan hari itu semua proses pembayaran udah lunas. Iya, jadi nggak ada lagi tuh yang mestinya nunggu udah nggak ada. Mereka nggak setuju, ya berarti mereka membatalkan. Jadi begitu 3 hari sebelum manggung mereka belum lunas, DP-nya angus. Begitu. Kejam ya? Iya, begitu, bukan kejam, tapi kita punya rules, dan rules itu yang kita pegang. Prestasi apa sih yang pernah didapat Bang? Kalau sebenarnya prestasi yang terbesar buat saya apabila karyaku diterima oleh banyak orang. Kau Cantik hari ini, aku berapa kali ketemu dengan orang di bandara, Bang Lobo, ini istri saya, ini anak saya. Terima kasih Bang, karena lagu abang saya akhirnya jadian sama istriku dan sekarang menikah. Ada juga beberapa teman-teman bartender yang aku datang ke kedai kopi dan Bang Lobo, terima kasih, gara-gara lagu Kau Cantik akhirnya saya menikah dengan istri saya. Itu tidak bisa ada nilainya buat saya. Itu lebih dari sekedar penghargaan yang didapat dari orang dari orang pada umumnya, tapi itu adalah sesuatu yang achievement yang terbesar. Gimana lagi Bang? Saya juga lupa. Kau cantik hari ini dan aku suka. Lihat di YouTube ya. Penjualan album Kau Cantik termasuk salah satu best seller album pada zamannya. 2018 di Mahakam masih ada fotonya itu. Ada di situ bannernya, kalau itu salah satu, itu album terlaris pada saat itu. Iya. Berapa juta kok? Pastinya saya nggak tahu, tapi dari situ aja udah bisa diukur bahwa berapa sih terlaris itu berapa, ya mungkin 250.000 ke atas. Keren. Terus kalau RBT-nya? Ya kalau RBT apa segala macam kan label ya. Kita cuma taunya dapat transfer, nanti berapa saat kemudian baru ada reportnya. Jadi kita cukup lah waktu saat itu. Bang, apa sih yang belum didapat? Saat ini saya kepikiran untuk membuat satu tim audio, satu tim video. Gue cuma ngerasa bahwa mereka yang bekerja di dalam ini adalah orang-orang baru, orang-orang lama yang mestinya dapat penghargaan lebih atas apa yang mereka dedikasikan terhadap musik. Dan itu yang menjadi harapan saya ke depan, bahwa orang ini mestinya, semua orang-orang yang terlibat ini mestinya dapat penghargaan yang lebih, dapat reward yang lebih. Dan itu yang aku pengen kejar.
aku pengen ngasih tahu ke mereka bahwa kita fight bareng-bareng, kita dapat hasil bareng-bareng yang benar-benar kita nggak sangka sebelumnya. Itu yang aku mau tuju gitu, untuk sebuah tim. Jadi aku bikin tim seperti keluarga, yang maksudnya ya kita bareng-bareng, kita mikir bareng-bareng, kita keluarin keringat bareng-bareng, kita dapat hasil bareng-bareng. Itu yang aku pengen kejar. Masih lama dong ya? Sementara berjalan. Bang, kalau lagu cover itu masalah nggak berapa? Cover itu lagu abang. Sebenarnya kemarin ada beberapa yang DM mau cover lagunya. Menurut aku sih cover aja. Karena kan sekarang sistem udah mulai semakin jelas ya. Di YouTube pun udah ada klaim dari Wami. Misalnya laguku dipakai sama orang, mereka akan diklaim sama Wami. Dari Wami nanti aku dapat bagian dari situ. Jadi siapa yang mau cover silakan aja. Ada publishernya gitu? Ada publishernya yang menjaga itu. Jadi saya pribadi nggak masalah. Siapapun mau cover, silakan cover. Bang, proses pindah dari Makassar sini Bang, sampai udahlah mau pindah lah. Ke Jakarta. Jadi kan sekarang kalau saya baca tentang abang itu kan banyak melibatkan artis-artis keren kayak Bang Fadli lah dan sebagainya. Iya. Itulah pertama kali masuk ke industri itu yang benar-benar dari lagu Salah ya. Dari lagu pertama ketemu Dewi teman sekolah. Ketemu, akhirnya Dewi ngajak untuk kerjasama dengan Pai pada saat itu suaminya Dewi. Akhirnya ketemu dengan Pai, Fadli udah ketemu di Makassar sebelumnya, ketemu lagi di sini. Nah, Fadli adalah salah satu orang yang sangat berjasa sampai akhirnya melahirkan album Terus Bersinar. Karena dia adalah salah satu investor selain dari abangnya, Taruka. Jadi mereka bertiga tambah Pai, jadi saya berempat ini membiayai sendiri album itu sampai jadi, dan begitu kelar dibeli sama Aquarius, duitnya dibalikin semua. Jadi saya nggak secara duit yang mereka pinjamkan semua udah pada balik. Dulu kan di zaman itu kan Kak Dewi itu kan sebagai pencipta lagu itu lagunya banyak booming lah ya. Iya. Sekarang di mana beliau? Dia sekarang kayak yang terakhir saya dengar lagi di Bali. Mungkin kalau Derek nonton ini harus muncul di podcast juga deh, biar orang-orang ingat lagi sama Dewi. Itu. Dan apa ya, banyak orang yang ngantri untuk dibuatin lagu. Iya, gitu kan? sama zaman itu sama dulu. Memang dia hitmaker sih. Dari udah banyak sih. Dari pertama itu Saden ya. Dunia belum berakhir, terus cintaku bukan di atas kertas, terus berlanjut sampai ke Agnes, ke mana-mana lah, ke Once, ke siapa segala macam. Dan pada saat itu memang beliau adalah penulis lagu yang hits. Masih mengeluarkan karya? Kayaknya sekarang sih masih ya, cuman perkembangannya saya udah lost contact karena jauh kan. Dia di sana, dan yang terakhir saya dengar dia udah punya studio sendiri, udah produksi sendiri pun gitu. Jadi mudah-mudahan dia akan terus fight di situ dan akan terus melahirkan karya-karya yang momental. Bang, pernah nyangka nggak bisa jadi artis? Nggak pernah nyangka jadi artis, karena dulu cuman kepengen bagaimana caranya bikin laguku disuka banyak orang, itu aja. Ya, bagaimana caranya bikin lagu dan lagu itu disuka sama banyak orang. Ternyata perjuangannya panjang sampai benar-benar bisa sampai ke titik itu. Itu sesuatu yang saya merasa ketiban rezeki. Saya merasa orang yang paling beruntung karena bikin apa yang aku mau dan diterima sama orang banyak itu luar biasa gitu. Ya, beruntung, saya merasa beruntung. Saya berada di momen yang pas, waktu yang pas, dan semuanya terjadi gitu. Banyak kan artis yang melejitnya gampang atau itu kan langsung viral, lagunya kan cepat. Terus pada saat itu, tapi mereka juga cepat hilang. Iya, kan ada istilah easy come easy go kan. Itu yang gampang, sesuatu yang datangnya gampang dan hilangnya juga cepat. Bapak Putih pernah ngomong di podcast saya juga tuh, yang percayalah karena karya itu karena bakatmu.
bukan karena pansos. Dan sekarang kan banyak yang pansos itu Bang. Sebentar langsung naik ke top hilang. Menurut Abang gimana? Banyak orang yang pengen mencari celah untuk gampang terkenal. Salah satunya pansos, cover. Salah satu cover juga itu bagian dari orang untuk pengen cepat dikenal sama banyak orang kan, tanpa membuat karya. Tapi siapa yang lagi ngetren, siapa yang lagi nih, mereka cover dengan harapan mereka bisa terkenal. Itu sih sah-sah aja. Menurutku sih tidak ada yang salah dengan itu. Bebas-bebas saja. Tapi yang lebih penting buatku adalah mereka kalau punya karya lebih sedap lagi kan, karena semuanya ibaratnya mereka membuat karya, mereka akan punya yang namanya legitimasi, gitu kan? Ini karyanya. Kalau kebetulan karya itu disuka oleh banyak orang, itu bonus kan? Tapi mereka punya karya aja dan mereka bangga dengan karya yang mereka punya, itu jauh lebih luar biasa menurut aku ya. Cara untuk mendapatkan inspirasi membuat lagu itu gimana Bang? Untuk inspirasi itu tiap orang pasti punya ini yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda ya. Ada yang mendengar ceritanya orang, ada yang dari dirinya sendiri ngalamin terus mereka tulis, ada yang nonton film, setelah nonton film mereka punya ide, ada yang dari membaca buku. Jadi luas sebenarnya itu. Ada yang butuh lokasi yang, gue butuh lokasi yang nyaman baru gue bisa menulis. Tiap-tiap orang punya ini yang berbeda untuk mendapatkan ide ya. Kalau apa? Kalau gue mood. Jadi di kamar pun kalau lagi mood, lagi datang ininya nulis, bikin lagu. Tapi kadang juga di dalam perjalanan tiba-tiba ada sesuatu ide yang muncul, rekam pakai handphone atau pakai gitar, rekam di handphone, balik ke rumah kadang-kadang udah lupa, tapi begitu buka handphone lagi keingat lagi, nah itu bisa lanjut tuh, bisa jadi sesuatu yang jadi nih. Pada saat lagu tersebut meledak, senangnya minta ampun ya. Alhamdulillah pasti akan merasa bahwa apa ya, ternyata ada orang yang mengapresiasi lagu ini dan banyak gitu loh, banyak yang mengapresiasi dan itu menyenangkan pastinya. Paling tidak kita terpacu untuk membuat karya selanjutnya, ya kan? Bikin lagi deh. Bang, kita ngomong soal musik nih Bang. Musiknya zaman sekarang yang mudah banget masuk ke anak muda sekarang itu apa? Apa ya? Kalau saya ngeliat sih sekarang ini sudah polanya udah beda ya. Kadang-kadang anak-anak itu lebih tahu lagu yang update sekarang daripada gue sendiri. Dari misalnya TikTok apa segala macam sampai akhirnya viral, itu taunya dari mereka justru. Oh ini lagi viral sekarang, Jadi saya ngikutin perkembangan justru dari anak-anak. Oh ini lagi happening nih, ini lagi gitu. Udah nggak ada genre harusnya. Iya, ini udah. Misalnya ada rock. Kayaknya batasan genre untuk saat ini tuh betul-betul udah ini ya. Semua ada segmennya kalau menurutku ya. Rock pasti akan ada yang suka rock, EDM pasti ada yang suka EDM, dangdut pun semua ada pendengarnya. Bang, siapa yang sangat mendukung Abang di keluarga? Oke. Jadi paling mendukung untuk saya berkarir di musik ibu. Awalnya ibu memang suka nyanyi gitu ya. Sampai begitu saya mutusin untuk mau menjadi penyanyi, ibu lah paling support gitu. Terus ibu pada saat lihat Abang berhasil masih ada? Masih ibu masih ada, dan sampai sekarang selalu support. Jadi setiap bikin apa-apa pasti lapor sama ibu. Ya Bu, Mak saya lagi bikin ini, saya lagi bikin doain ya gitu. Bahkan naik panggung pun juga. Kalau naik panggung sih paling misalnya besok mau manggung di mana ngasih tahu. Saya besok mau main di mana gitu. Doain ya biar lancar gitu. Jadi ibu menurut saya sumber doa
sumber semangat semangat. buat saya terus jalan. Ada nggak kejadian misalnya ngotot melakukan sesuatu dilarang sama ibu terus nolak gitu, tetap jalanin gitu? Kalau sama ibu sih kayaknya tidak pernah. Jadi ibu taunya saya mau serius di musik dan didukung sama dia kan, dan nggak pernah pindah-pindah di situ aja gitu. Sejauh ini pun sampai sekarang pun masih tetap konsisten di situ. Bang, pesan-pesan buat anak muda zaman now? Generasi sekarang yang mau masuk ke industri sekarang zamannya udah semakin terbuka ya. Kita bisa merilis karya kita sendiri, kita bisa memproduksi karya sendiri, kita bisa bikin video klip kita sendiri. Sekarang tinggal kemauan dari teman-teman, kawan-kawan, sejauh apa niatnya untuk masuk ke industri dunia musik gitu. Tapi apa ya, sekarang ini zamannya yang paling asik lah kalau mau memulai di industri musik. Bukannya nanti lebih susah sekarang, Bang? Kalau lebih susah terkenal iya, tapi kalau mau berkarya lebih mudah. Jadi mau pilihnya kemana nih? Mau lebih gampang berkarya atau mau terkenal? Kalau cepat terkenal nggak ada resepnya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau itu benar-benar rezeki buat aku sih. Nggak bisa dibeli. Namanya terkenal, famous itu bukan sesuatu yang kita bisa agendakan. Ini juga kita nggak janjian ya, Bang, pakai baju hijau. Iya, Dress code-nya juga, kok Abang Lobo pakai baju hijau, bisa juga pakai baju hijau. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Lobo, semoga banyak manfaat dari bincang kita. Amin. Dan see you di next episode, guys. Bye. Wassalam. Terima kasih, Bang. Sama-sama.